Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami Konsep Cohen Serve People bersama dengan Pendeta Milton Pardosi. Pada malam ini tentunya kita bersyukur boleh bertemu kembali untuk mengikuti satu diskusi Alkitab. Dan kita sangat bersukacita tentunya pada saat semua sahabat-sahabat Konsep dimanapun berada yang boleh mengikuti diskusi ini baik secara live streaming maupun streaming video Facebook dan juga YouTube nantinya boleh diberkati dengan satu pembahasan kembali pada malam ini. Kita akan memulai diskusi kita pada malam ini, tentunya kita akan serahkan kepada kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Dwi Cahyono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu yang kudus yang telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kehidupan. Pada malam hari ini kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam acara ini, supaya kami memperoleh sesuatu yang baik daripada firman Tuhan. Ajarlah kami dan dirilah kami, ajarlah kami untuk menjadi rendah hati, untuk menerima setiap firman Tuhan, dan juga berkati kami supaya kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami ketahui. Mohon berkat-Mu juga untuk Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, supaya hamba Tuhan ini akan diberikan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami semua mendapatkan sukacita oleh karena mendengar firman Tuhan. Berkati acara ini, beri kami jaringan yang bagus, beri kami kekuatan untuk menjalaninya, dan biarlah kami semua mendapat hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memimpin kita di dalam doa yang menjadi awal diskusi sekolah sahabat, diskusi Alkitab kita pada malam ini. Dan tentunya pada malam ini menjadi satu malam di mana kita akan membahas kitab Yohanes untuk terakhir kalinya karena sebagaimana kita ketahui sepanjang bulan Juni ini kita sudah sama-sama boleh melihat hal-hal yang menarik di dalam pekabaran kitab Injil Yohanes. Dan tentunya pada malam ini kita akan membahas satu pembahasan yang berjudul Panggilan Penggembalaan dalam Yohanes 21 dan implikasinya dalam pelayanan pendeta. Jadi akan lebih menarik pada saat sahabat-sahabat Konsep mengikuti diskusi ini dengan juga membaca Yohanes 21, dan tentunya jika sekiranya ada hal-hal menarik yang ingin didiskusikan melalui pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di chat Facebook ataupun menghubungi tim Konsep yang mungkin kita kenal. Pada malam ini presentasi kita akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, dan biasanya pendeta muda itu saudara-saudara melayani di satu jemaat, tetapi Pendeta Jimmy ini melayani di satu distrik, yaitu distrik Tiban Batam Center. Beliau akan memberikan satu presentasi mengenai materi tentang penggembalaan dalam Yohanes 21 ini, dan kita akan sama-sama mengikutinya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kita puji nama Tuhan atas segala berkat dan kebaikannya dalam hidup kita yang masih memelihara kita pada malam hari ini. Terima kasih sahabat saya Pendeta Ari Depari, melayani di Jawa Timur, yang sudah memperkenalkan dan juga sudah memimpin dan menjadi moderator di pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Saya mau coba untuk share screen.
Baik, apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah Pendeta, silakan. Oke, baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas dari Injil Yohanes, dan sebagai pasal terakhir dan juga bahasan terakhir di dalam bulan ini dari Injil ini, maka kita membuat satu judul di sini, panggilan penggemelaan dalam Yohanes 21 dan implikasinya dalam pelayanan pendeta. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan baik dari live Facebook yang ada di tempat masing-masing atau di mana saja saudara-saudari berada, marilah kita memberikan waktu dan juga pikiran kita untuk di dalam pembahasan ini bisa terlibat juga, nanti kami harapkan dalam setiap komentar atau pertanyaan di Facebook. Baik, kita terlebih dahulu masuk ke latar belakang. Dalam Yohanes 20, di sana ada cerita bahwa Yesus sudah 2 kali menampakkan dirinya di depan murid-muridnya. Itu ada di ayat 19 dan ayat 26. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera ada di antara kamu. Lalu untuk kedua kalinya Yesus juga berdiri di tengah-tengah murid-murid itu dan berkata juga, damai sejahtera bagi kamu. Nah, setelah 2 kali pertemuan ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, maka di Yohanes 21, kembali Yesus menampakkan diri untuk ketiga kali di hadapan murid-murid. Tapi pada saat itu bukan lagi di dalam suatu tempat atau ruangan, namun di sebuah pantai, di mana namanya adalah Pantai Tiberias atau Danau Tiberias. 21 ayat 1 kitab Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, kita harus ingat bahwa terakhir kali Petrus berbicara dengan Yesus adalah pada saat Petrus menyangkal dia, ya, 3 kali di halaman imam besar. Ketika pada saat itu dia katakan kepada perempuan yang bertanya kepada dia, engkau adalah bagian dari orang ini? Petrus menjawab, tidak, saya tidak kenal dia. Nah, disitulah peristiwa penyangkalan. Dikatakan, dituliskan dalam ayat 26 pasal 21 ini, ia menyangkalnya, ya, dengan berkata bukan. Dilanjutkan dari 27, Petrus juga menyangkalnya, ya. Nah, setelah menyangkal Yesus, Petrus di dalam kitab Injil lain, Markus 14, dia menangis dengan terseduh-seduh. Ini menandakan bahwa Petrus sedang menyesal dan merasa sedih. Dia pergi menangis. Karena apa? Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, hamba Tuhan Nyonya White menuliskan tentang bagaimana Petrus merasa bersalah di dalam dirinya, dalam keadaan tidak tahan melihat pemandangan itu lebih lama. Ia pun lekas-lekas keluar dengan hancur hati, sungguh menyiksa hatinya pedih. Petrus pun tersungkur dan menghendaki agar ia mati saja. Ya, jadi bukan hanya sedih, menangis, terseduh-seduh, bukan hanya dia pergi meninggalkan Yesus, bukan hanya dia hancur hati, tapi dia pun ingin mati rasanya. Ya, lebih baik saya mati saja, tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Itulah sebabnya Petrus ketika mendengar tentang Yesus, dia rindu untuk berbicara dengan Yesus. Mana tahu ada rekonsiliasi lagi, mana tahu ada kesempatan lagi baginya. Tapi itu tidak terjadi ketika Yesus bangkit. Ya. Ketika Yesus bangkit, Petrus pertama sekali pergi untuk melihat dia dikubur, tapi tidak ditemukan. Walaupun Yesus sudah menampakkan diri di hadapan murid-muridnya 2 kali, percakapan tidak ada antara Yesus dan Petrus. Nah, barulah di Yohanes 21 ini kembali ada percakapan antara mereka. Nah, dikatakan di sana ada 7 orang berkumpul di pantai Tiberias itu. Malam itu Petrus bersama dengan mereka dan mereka bersiap untuk menangkap ikan. Mereka semua adalah para nelayan, mereka adalah bagian dari murid Yesus, dan disinilah pertemuan itu. Mimpi atau kerinduan Petrus terwujud. Dia senang
kembali memiliki kesempatan untuk berbicara dan bertemu secara langsung dengan Petrus. Ayat 6 dalam Yohanes 21. Maka kata Yesus kepadanya, tebarkanlah jalamu sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menabarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya. Ya, akhirnya mereka mendapatkan ikan. Petrus pada saat ini bangga dan gembira, sehingga dalam kerinduannya dia terjun ke air, kemudian ia berdiri di sisi gurunya. Ya, jadi senang Petrus bisa kembali bertemu dengan Yesus. Dia merasa bahagia. Baik, pembahasan pada saat ini, satu, apa sebenarnya yang dibahas dalam Yohanes 21 ini, pertemuan Yesus dengan Petrus. Lalu di sana nanti ada dua kata kasih, apa perbedaan dari dua kasih ini? Yang berikut, mengapa Yesus sampai 3 kali mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Yang 4, model penggembalaan seperti apa yang diinginkan Yesus dari Petrus? Yang kelima, siapa yang menjadi gembala kawanan domba Allah di zaman sekarang ini? Baik, kita bahas satu persatu apa yang dibahas dalam peristiwa ini. Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan bersama ketika pada saat itu dia mempersiapkan roti dan ikan di pinggir pantai, ya, beserta dengan panggangannya. Dia mengajak dia 12, marilah dan sarapan, mari kita sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu berani bertanya, siapakah engkau? Jadi mereka makan bersama pada saat itu. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Dan begitu juga ikannya. Jadi sering sekali dalam cerita Injil kita selalu melihat bagaimana roti dan ikan itu selalu dipadukan untuk menjadi makanan daripada orang-orang. Baik, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat setelah mereka makan, Yesus menanyakan hal ini kepada Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari 6 temanmu yang lain? Nah, inilah maksud daripada perkataan Yesus di ayat 15. Karena bersama dengan teman-temannya Simon pada saat itu, dan Petrus ditanyakan oleh Yesus tentang apakah dia mengasihinya. Tapi pertanyaan itu bukan hanya 1 kali, tapi bahkan sampai 3 kali. Nah, mengapa pertanyaan sampai 3 kali? Apa tidak cukup hanya 1 kali? Apakah Yesus tidak mendengar Petrus menjawab sehingga dia harus bertanya sampai 3 kali? Mari kita lihat dalam bahasa asli. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon son of Jonah, loves agapao. Nah, jadi di sini ada love atau kasih, mengasihi, yang diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu agapao. Thou me more than this, he said unto him, Yea Lord, thou knowest that I love thee. Ya, tapi di jawaban daripada Petrus sama juga tentang kasih, hanya berbeda dalam bahasa aslinya yaitu phileo. Nah, di dalam arti agapao itu adalah to love much. Phileo itu adalah to be a friend. Jadi kasih yang berlimpah dengan kasih yang hanya sebatas sebuah teman saja, itulah phileo. Yesus bertanya kepada Petrus apakah dia mengasihinya secara agape atau agapao, ya, yang sangat berlimpah. Tapi Petrus menjawab dengan kasih phileo, yang artinya hanya sebatas teman, ya, kasih tidak seperti agapao tadi. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepada Simon pertanyaan yang sama. Dan di ayat 16 ini jawaban yang sama juga Petrus berikannya dengan phileo. Tapi ayat yang ke-17 ada perbedaan. Yesus menanyakan apakah engkau mengasihiku Petrus dengan kasih yang phileo juga. Ya, yang justru menjadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus juga menjawab phileo. Jadi 3 kali Petrus menjawab, jawabannya tetap sama phileo. 3 kali Yesus bertanya, tapi
pertanyaan ketiga menggunakan phileo, sementara yang lain agape. Nah, dari 3 ayat ini, 15, 16, 17, Yesus merubah perkataannya dari agapao menjadi love phileo di ayat 17. Ada perubahan dari kasih yang Yesus sampaikan di pertanyaan ketiga. Jadi, secara ringkas, yang dibahas oleh Yesus dalam pertemuannya ini adalah tentang bagaimana Petrus mempersiapkan dirinya menjadi seorang gembala kawanan domba Allah. Sekalipun Petrus pernah menyangkalnya 3 kali, dan Yesus mau memanggilnya juga secara langsung, dan 3 kali banyaknya Yesus memanggil dia. Baik, apa perbedaan dari 2 kasih ini? Yang pertama tadi menjadi teman, ya, hanya sebatas teman. Yang kedua, agape adalah lebih luas, lebih lebar, ya, merangkul kasih secara prinsip tentang sebuah tugas dan kepatutan. Baik, 2 kasih inilah yang menjadi level penggembalaan di dunia dalam kitab Yohanes, di mana phileo lebih rendah dari kasih agape, sedangkan agape lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar dari phileo yang hanya kasih persaudaraan saja. Yesus mengasihi Petrus dengan kasih agape. Yesus mengasihi dunia atau manusia juga, termasuk domba-dombanya, dengan kasih agape juga. Itulah sebabnya Yesus mau supaya Petrus yang dia panggil itu secara 3 kali rindu supaya Petrus mengasihi dia juga dan domba-dombanya dengan kasih agape. Tapi pada peristiwa ini, Petrus selalu menggunakan kasih phileo, ya, yang artinya bahwa dia tidak mau gegabah dan dia hanya mau tetap di bawah Yesus kasihnya, merendah, ya, dengan kasih phileo-nya saja. Walau dalam pembuktiannya, ya, Petrus bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape dan juga mengembalakan domba, kawanan domba Allah dengan kasih agape. Baik, ini dia ada 3 ayat yang tiga-tiganya menggunakan phileo oleh Petrus, tapi Yesus di sini 2 kali menggunakan agape, namun ayat 17 dia turunkan ke standar phileo. Ya. Baik, berdasarkan itu, muncul beberapa pertanyaan. Apakah Yesus menanyakan bentuk kasih yang lebih tinggi kepada Petrus? Ya, karena itulah kasih yang levelnya paling tinggi, agape. Apakah Petrus menjawab pertanyaan itu hanya dalam bentuk sebatas kasih persahabatan? Ya, karena Petrus tidak mau naik level ke level agape. Ya. Apakah Yesus meminta kasih yang khusus, tetapi kemudian Petrus mengekspresikannya dengan phileo? Iya, Petrus mau merendah. Dia tidak mau jatuh lagi sebagaimana dia pernah menyangkal Yesus 3 kali oleh karena kesombongannya. Apakah Yesus harus menurunkan standar kasihnya agar dapat terhubung dengan pemahaman Petrus atau terkoneksi dengan kasih yang Petrus jawab kepada Yesus? Iya. Kalau tidak, dia tidak akan matching. Ya, jadi Yesus harus turun karena Petrus tidak mau naik, jadi Yesus yang turun kepada level yang lebih di bawah. Maka Yesuslah yang menurunkan level kasihnya kepada phileo. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Di tempat itu ada 6 orang yang sedang mencari ikan bersama dengan Petrus. Yesus mau agar Petrus lebih mengasihi dia daripada 6 temannya yang lain itu. Tapi pernyataan kasih yang diharapkan Yesus tidak keluar dari Petrus dengan hanya menanggapi menggunakan kata phileo. Mengasihi dengan kasih yang sama sebagaimana dia mengasihi teman-temannya. Dari jawaban Petrus ini menyatakan bahwa kasih Petrus tidak lebih besar daripada kasih teman-temannya juga. Demikian pula dengan jawaban yang kedua, ya. Jadi tadi sudah kita lihat bagaimana penjabarannya. Baik. Tapi ada yang menarik dari ayat 17 ini, ya. Di mana dikatakan di sana Tuhan tahu segala sesuatu.
Petrus merendahkan dirinya dengan mengatakan Tuhan tahu segala sesuatu, sedangkan dirinya tidak tahu seperti Tuhan tahu segala sesuatu itu. Petrus tahu tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya, dia tidak mau berbegah seperti dulu. Dalam Ellen G. White, di hadapan murid-muridnya, Yesus mau menyatakan dalamnya pertobatan Petrus, menunjukkan betapa sungguh-sungguh dia menjadi murid. Baik, itulah perbedaan dua kasih tadi. Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama. Mengapa harus sampai 3 kali? Mendengar Yesus bertanya sampai 3 kali, Petrus menjadi sedih. Petrus tidak lagi berani untuk mencoba lebih tinggi karena dia pernah melakukan kesalahan. Kita ingat tadi Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali Yesus bertanya, penggunaan agape bervariasi dengan penggunaan filionya. Nah, 3 kali pertanyaan Yesus itu adalah Yesus ingin melihat pengakuan dari seorang Petrus, bahwa dia harus mengakui sampai 3 kali di depan Yesus dan di depan teman-temannya, bahwa dia mau dan berkomitmen menjadi murid Yesus yang mau mengembalakan kawanan domba Allah. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan, 3 kali Yesus mendapat daripadanya jaminan kesetiaannya. Ya, jadi Yesus bukannya seorang yang mau membalas, kau sudah menyangkalku 3 kali, nah aku balas kamu. Tidak ya, tapi dia mau memperlihatkan bahwa inilah Petrus orang berdosa tadinya, yang sudah menyangkal aku, tapi dia berkomitmen untuk mau kembali bertobat dan mengikut Yesus, bahkan menjadi gembala kawanan domba Allah. Baik, mengapa Petrus tetap menjawab dengan filio? Karena memang dia tidak berani naik tadi ya, kita sudah ini. Dalam Alfa Omega 466, di situ sangat jelas dikatakan. Tetapi kini Petrus menaruh penilaian yang lebih benar ke atas dirinya. Ketika Petrus pernah menyatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi pada saat Yesus menanyakan tentang kasih kepadanya, dia menaruh penilaiannya sekarang lebih benar. Tidak lagi dia merasa dirinya hebat. Ya, dia lebih merendahkan hati. Mengapa Yesus menyuruh Petrus supaya mengembalakan domba-dombanya? Karena sebelum Yesus disalibkan, dikatakan iman murid-murid itu tergoncang. Ya, karena Yesus akan segera mati. Dan para gembala akan dipukul sehingga domba-domba tercerai-berai. Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ini sesaat sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Maka ketika gembala itu ditangkap, yaitu Yesus, domba-domba ini ya akan tercerai-berai, tidak ada lagi yang menjadi pemimpinnya ya. Nah, itulah sebabnya Yesus menyuruh Petrus pada saat ini di Yohanes 21 untuk mengembalakan domba-domba yang sudah tercerai-berai itu supaya dikumpulkan kembali, diselamatkan kembali oleh gembala yang baik yang mau menggembalakan ini. Baik. 4. Model pengembalaan seperti apa yang Yesus mau? Dalam 3 kali pernyataan Yesus mengembalakan domba, dalam bahasa aslinya menggunakan kata bosko, ya, yang artinya to pasture, to fodder, to graze, feed, and keep. Ya, bahasa Indonesianya membawa ke padang rumput, memberikan makan, ya, yang ada rumputnya di sana, memelihara, menjaga kawanan domba. Itulah arti daripada pengembala dalam bahasa asli. Nah, tetapi untuk mengerti lebih dalam lagi tentang pekerjaan gembala yang Yesus inginkan, mari kita sejenak melihat pekerjaan gembala dalam Yohanes pasal 10 dan juga Yeskiel pasal 34. Nah, di sini ada saya buat perbedaan dari gembala sungguhan dan gembala palsu. Ya. Baik. Dalam Yohanes 10 di mana gembala sungguhan itu masuk melalui pintu, sedangkan gembala palsu masuk memanjat tembok, ya. Memanjat bukan dari pintu. Lalu gembala sungguhan mengenal suara dombanya. Maksudnya dombanya mengenal suara gembalanya. Sementara gembala palsu dombanya tidak kenal suara gembalanya. Lalu yang berikut, gembala memberikan nyawanya bagi domba-domba. Tapi gembala palsu meninggalkan domba-dombanya
sehingga domba-dombanya itu dimakan serigala, binatang buas lainnya dan mati. Ya. Nah, gembala sungguhan mengenal domba-dombanya juga. Sementara gembala palsu tidak mengenal siapa itu dan bagaimana dombanya. Mengembalakan domba bukan mengembalakan diri. Itulah gembala sungguhan. Ya. Bukan mengembalakan dirinya, bukan memberi makan dirinya, tapi memberikan perhatian, memberi makan domba-domba. Tapi gembala palsu menggembalakan diri sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri, memperhatikan diri sendiri. Gembala sungguhan mengurus dengan baik dombanya, sementara gembala palsu dalam Yesaya 34 menikmati susu bulunya dan apa yang dimiliki oleh domba itu, tapi tidak mau mengembalakannya. Ya. Jadi hanya dimanfaatkan saja. Yang ketujuh, gembala sungguhan mencari dan membawa kembali, ya. Sama seperti domba yang satu hilang, dicari, bawa pulang. Tapi gembala palsu tidak pernah mencari domba, bahkan yang hilang, ya. Atau ketika terjadi berserakan domba itu, gembala tidak mau mencarinya, biar saja begitu. Itulah gembala palsu. Gembala sungguhan tetap digunakan sebagai gembala domba Allah. Sementara gembala palsu diberhentikan karena mereka sudah tidak lagi melakukan tugasnya dengan baik. Ya, diberhentikan sebagai gembala. Jadi gembala itu diberhentikan, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Tidak melakukan lagi tanggung jawab sebagaimana gembala itu seharusnya dilakukan. Baik, dari tabel ini kita melihat bahwa domba memiliki ikatan dengan gembalanya. Karena domba itu adalah makhluk hidup. Ya, bukan seperti benda mati. Jadi ada ikatan. Domba mengenal gembalanya. Domba mengetahui bau gembalanya. Domba mengetahui suara gembalanya. Inilah juga yang merupakan hubungan Tuhan dengan manusia dalam konteks kebutuhan. Baik, siapa sekarang yang melanjutkan tugas Petrus mengembalakan kawanan domba Allah? Di zaman sekarang, kawanan domba Allah adalah umat-umat Tuhan yang setia. Ya, dalam Wahyu kita sudah sering baca ini, itulah mereka yang menuruti hukum Allah, memiliki iman, memiliki kesaksian Yesus, gereja yang murni. Nah, siapa yang menjadi gembala mereka? 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan di sana, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu dengan sukarela. Jangan berbuat seolah-olah kau memerintah, mencari keuntungan, tapi dengan mengabdikan diri, menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, siapa ini? Di dalam ayat yang sama, pasal yang sama, ayat 1, dikatakan, inilah para penatua. Aku atau Yohanes, maksud saya Petrus, ya, menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai penatua dan saksi penderita Kristus. Selain Petrus dan para pendeta yang mengembalakan domba Allah, ada juga penatua yang juga mengemban tugas tanggung jawab penggembalaan sesuai dengan ayat ini. Penatua itu adalah siapa? Pemimpin-pemimpin di gereja. Dalam Yohanes 1 dan juga 3 Yohanes, penatua itu merujuk kepada Yohanes sendiri. Jadi pemimpin pada masa itu dia juga penatua, ya. Nah, para penatua jemaat dalam mengembalakan umat Allah harus juga memiliki kasih. Kalau tidak, maka akan sulit untuk mengembalakan. Kalau tidak bisa kasih agape, kasih phileo pun tidak apa-apa, sebagaimana yang Petrus sampaikan kepada Yesus. Phileo, tapi dalam prakteknya bisa saja nanti itu mencapai kasih agape. Dalam mengembalakan kawanan domba Allah, maka kasih menjadi dasar utama. Dibutuhkan kasih dalam mengembalakan kawanan domba itu. Kasih yang tidak pamrih, mencari keuntungan, seperti gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab kepada dombanya. Baik, dalam panggilan pengembalaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus, ada 2 kali Yesus menyampaikan kalimat, ikutlah aku. Nah, ini menjadi penting, saudara-saudara. Ada kalimat di dalam perikop ini, ikutlah aku, dan 2 kali disebut. Ayat 19. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 22.
Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Nah, ini tentang Petrus yang bagaimana nanti di masa depannya dia akan mati, di ayat 19, dan di ayat 22, tentang Yohanes. Ya. Bagaimana Yohanes akan hidup. Tapi dikatakan oleh Yesus, tidak usah engkau ikut campur, ikut saja aku. Nah, ini pelajaran penting yang ditekankan, yang disebut dengan focus on your task, ya, di mana apapun yang akan terjadi padamu, pada orang lain, tidak usah pikirkan, tetap saya fokus dalam panggilan pengembalaanmu, fokus dalam mengikut Yesus. Baik, kesimpulan. Yohanes 21 berisi tentang panggilan penggembalaan yang menyangkut kehidupan jiwa, sehingga dibutuhkan pengorbanan dari sang gembala itu sendiri. Yang kedua, ada dua kata kasih yang levelnya berbeda dalam Yohanes 21. Kasih Phileo adalah kasih persahabatan, sedangkan kasih agape lebih tinggi daripada kasih itu. Ketiga, 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Adalah karena 3 kali juga Yesus disangkal oleh Petrus. Dan Yesus mendapatkan jaminan dari Petrus di depan teman-temannya atas pertobatan dan kasihnya kepada Yesus. Yang keempat, Yesus menginginkan model penggembalaan dari gembala-gembala yang sungguh-sungguh melayani, baik di zaman dulu dan juga di zaman sekarang, yang memiliki ikatan batin dengan semua domba-dombanya, yang mengenal domba-dombanya satu persatu, bahkan rela berkorban demi domba-dombanya itu. Yang kelima, di zaman sekarang yang diberikan kepercayaan untuk menggembalakan adalah mereka pendeta, para penatua jemaat, dan para pemimpin di jemaat itu sendiri, untuk memelihara, memberi makan, dan juga menjaga kawanan domba Allah. Aplikasi, fokus dalam tugasmu. Ya. Karena apabila kedua hal itu mempengaruhimu, maka pekerjaan pengembalaan pastilah tidak maju. Kedua apa tadi? Yang pertama, tentang masa depan. Yang kedua adalah tentang teman-teman di sekitar. Siapa dan bagaimana dia nantinya. Tidak usah dipikirkan, ya, karena kalau sampai itu kita pikirkan, itu akan mempengaruhi pengembalaan dan tidak bisa maju, tidak bisa melakukan yang terbaik untuk mengembalakan kawanan domba Allah sebagai aplikasi dalam kehidupan pelayanan penggembalaan. Terima kasih, inilah yang dapat saya bagikan. Selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator. Amin. Terima kasih atas satu presentasi yang sudah dibawakan oleh Tuhan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat mengenai konteks penggembalaan di dalam Yohanes 21 ini yang menjadi satu dasar dari diskusi Alkitab kita pada malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh dan juga tim konsep dan tentunya Pendeta Milton Pardosi, kami menyapa semua saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, baik yang ada di Zoom dan juga Facebook yang sedang menonton secara live pada malam ini. Ada Tante Betty Tauran juga boleh bersama-sama pada malam ini untuk menyaksikan secara langsung. Ada juga saudara Rainer Dino Baninus yang juga menyaksikan dan juga memberikan pertanyaan yang menarik yang bisa kita diskusikan pada malam, dan juga sahabat-sahabat konsep lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Baiklah, pada malam ini kita langsung masuk ke dalam pertanyaan mengenai materi kita pada malam ini. Di Facebook kita bisa sama-sama lihat ada satu pertanyaan yang diberikan oleh saudara Rainer Dino Baninus. Pertanyaannya begini, apakah ada alasan lain mengapa Petrus tetap menjawab Yesus dengan kasih Phileo? Apakah jawaban kasih Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi kasih Phileo dan tidak agape? Ya, dan ini saya masukkan lagi dengan satu pertanyaan yang mirip
Ya, pertanyaannya kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya? Ya, apakah pertanyaan dari Yesus dan jawaban dari Petrus ini tidak memuaskan, ya, dan disambung dengan pertanyaan di Facebook ini, kenapa pakai Pileo? Dengan demikian kita pakai Pileo, padahal kita sama-sama tahu mungkin secara definisi tadi kasih agape itu adalah kasih yang lebih baik. Mungkin kita berikan waktu pemateri kita Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menjawab. Baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya tadi bagus ya oleh Pendeta Dino, sahabat saya yang ada di Malaysia, di Sabah. Salam dalam pelayanannya. Baik, kenapa ada 2 kasih kan begitulah intinya ya. Ada agape, ada phileo. Ya, kenapa enggak hanya kasih saja begitu ya? Kalau kita bahasa Indonesia ini semuanya enggak ada perbedaan sebenarnya kalau kita melihat di Alkitab kita ya, semuanya mengasihi. Tapi ketika kita melihat di bahasa asli barulah berbeda dia. Nah, kenapa Yesus menggunakan agape? Karena memang standar Yesus itu agape. Standar Tuhan itu adalah kasih agape. Maka dia pun mau menyampaikan kepada orang juga supaya bisa seperti kasihnya itu ya. Bahkan juga untuk melayani. Sehingga dia tawarkan pertama sekali kasih agape. Apalagi untuk mengembalakan domba, penting untuk memberikan kasih agape. Nah, Petrus tidak mau menyambut agape Yesus karena memang ya kita sudah lihat tadi alasan-alasannya. Dia itu ya latar belakangnya baru aja menyangkal Yesus ya. Baru saja Yesus dibuatnya kecewa. Jadi kalau dia sampai katakan aku agape Yesus, padahal dalam pembuktiannya dia tidak lakukan, ya ini membuat kekecewaan lagi kepada Yesus. Yang harus juga nanti dia menyesal lagi, nangis lagi bertobat lagi ya. Petrus tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia seorang yang memang mau berubah dalam kehidupannya untuk dia bisa lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebabnya dia tidak mau ke level agape, dia tetap mau terus di beliau itu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang sudah boleh menjawab pertanyaan ini, dan tentunya mungkin ada tambahan-tambahan lain dari tim konsep pada malam ini mengenai pertanyaan mengapa pertanyaan sampai 3 kali, mengapa pada akhirnya jawabannya jadi Pileo dan bukan agape. Mungkin Pendeta Alexander Hetarihon bisa menjawab. Ada Pendeta Alex? Mungkin belum ada. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pendeta Abigail. Baik, terima kasih Pendeta Ari untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari seorang pendeta muda juga ya. Sebenarnya intinya pada akhirnya Yesus pun mengesahkan gitu ya, bahwa ya apakah engkau Pileo gitu ya, mengasihi aku gitu ya, dalam mengembalakan domba-domba. Artinya Yesus pun menurut saya dalam tahap itu masih sah gitu ya, masih boleh gitu. Artinya kasih Pileo itu pun masih baik gitu. Walaupun dalam penerapannya kita lihat Petrus pada akhirnya tidak hanya Pileo, dia pun akhirnya mengorbankan nyawanya, itu pun adalah agape pada akhirnya gitu. Jadi ya di sini Petrus belajar lah. Sebelumnya dia bicara baru berpikir, tapi sekarang sepertinya dia berpikir sebelum dia berbicara, dia berpikir matang-matang karena dia sebelumnya melakukan kesalahan besar, sehingga dia berpikir seperti itu, dan akhirnya pembuktiannya justru lebih besar daripada apa yang dia katakan. Menurut saya itu jauh lebih penting sih daripada sekedar omongan, tetapi pembuktiannya tidak lebih besar daripada pembicaraan. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya. Terima kasih, Pendeta.
Terima kasih Pendeta Muda Abigail, di mana hamba dibilang bahwa di dalam peristiwa sebelumnya Rasul Petrus ini omongannya lebih besar daripada perbuatannya. Dia bilang, aku Tuhan tidak akan berkhianat. Ternyata dia sangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah bertobat, akhirnya walaupun dia bilang hanya Phileo, pada akhirnya menunjukkan kasih agape yang sejati dalam melayani Tuhan. Mungkin ini menjadi satu alasan mengapa pada percakapan terakhir mereka ini ada kata Phileo, tetapi pada akhir cerita kita sama-sama tahu yang ditunjukkan itu adalah kasih agape. Mungkin tentunya kita akan mendapatkan tambahan juga mengenai hal ini dari pembimbing kami tim konsep, yaitu Sir Pendeta Milton Pardosi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali ya kepada saudara-saudara, para pendeta muda di Zoom, dan juga sahabat-sahabat konsep yang setia menyaksikan di FB ya, secara live ya. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dalam konteks agape? Tapi Petrus menjawab dalam konsep filio. Ditanya kedua kali, Yesus bertanya dalam konsep agape, Petrus kembali menjawab dalam konsep filio. Dan akhirnya Yesus menurunkan itu ke dalam konsep filio, dan akhirnya dia klik kepada apa yang Petrus jawab. Nah, untuk memahami ini, marilah kita melihat Yohanes pasal 15. Ayat 13 dan 14. Ada yang mau bantu baca? Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus katakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar, agape yang lebih besar, daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus kepada Petrus? Gembalakanlah kawanan dombaku. Itu perintah. Kalau Petrus mau lakukan, berarti Petrus itu menjadi sahabat siapa? Menjadi sahabat Yesus, kan begitu ya, dalam ayat ini ya. Kemudian di ayat yang ke-13 tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk apa? Manusia. Manusia itu dijadikan sahabat Yesus. Tadi filio kasih apa itu filio? Ya? Filio itu kasih apa? Persaudaraan. Persahabatan. Dan di dalam sebuah ikatan persahabatan itu ada pengorbanan. Pengorbanannya pengorbanan agape. Nah, itu sebabnya Yesus akhirnya menggabungkan dua ini. Dalam filio bukan berarti tidak ada pengorbanan, saudara-saudaraku. Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Sahabat itu filio. Kalau kamu sahabatku, kamu akan menuruti apa? Perintah-perintahku. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, ayat 15. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Sahabat oleh karena sudah mendengarkan semua kebenaran yang Yesus sampaikan, yang dia terima dari Bapa. Jadi mari kita bisa lihat kisah Yohanes 22 ini dalam terang hubungan sahabat. Hubungan sahabat. Nah, dalam menggembalakan domba, Petrus pun harus mempunyai hubungan sahabat dengan dombanya. Betul tidak? Kalau seorang gembala tidak mempunyai hubungan sebagai sahabat kepada domba-dombanya,
maka penggembalaan itu menjadi penggembalaan KW namanya. Penggembalaan palsu. Karena tidak ada di situ hubungan sahabat. Makanya gembala itu berani dia mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Kalau saudara lihat pengalaman Daud, singa pun kurobek mulutnya, beruang pun kutangkap mulutnya, itu karena singa dan beruang itu mencoba untuk memangsa domba-domba. Ya itu karena ada hubungan tadi itu. Ya, jadi yang Yesus mau tanamkan kepada Petrus, harus ada ikatan. Ikatan Petrus dengan Yesus, dan ikatan Petrus dengan apa? Domba-dombanya. Menggembalakan domba itu perintah. Sahabat itu mau mendengarkan perintah dari apa? Dari sahabatnya. Sehingga Petrus akhirnya menjalankan dua level itu. Baik level fileonya, sahabat, mau dia berkorban, baik kepada Yesus maupun kepada domba-dombanya. Dan di dalam pengorbanan itu, agape yang terjadi di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu penjelasan yang saya pikir sudah memenuhi semua tambahan-tambahan berdasarkan pertanyaan yang sudah kita terima pada malam ini dari hamba Tuhan yang sudah bertanya tadi, Pendeta Muda Rainer, ya, sehingga kita mengerti konteks mengapa kalimat agape dan filio ini ada, dan itu tidak menekankan bahwa kasih kita itu hanya kita pakai melalui kasih filio saja, tetapi bahkan itu berbalik ataupun tidak seperti itu. Ya, pada saat ini kita mungkin sudah bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Di sini saya bisa melihat pertanyaan, mungkinkah kita sebagai manusia mempraktekkan kasih agape dalam kehidupan penggembalaan kita? Ya, mungkin sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan penggembalaan kita ini, saya mau dahulukan dulu suatu pertanyaan agar kita melihat relevansi dari pertanyaan ini, karena saya lihat ada pertanyaan yang lebih mendasar sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, yaitu panggilan untuk menjalankan tugas penggembalaan bukan hanya diberikan kepada pendeta-pendeta saja. Maksud saya, kalau kita sudah jawab pertanyaan malam ini, sehingga ya para sahabat konsep dan yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook bisa melihat, loh ini pembahasan ini bukan hanya sama pendeta ataukah hanya sama pendeta saja, ya, sehingga kita akan diskusikan dulu pertanyaan ini. Bagaimana seharusnya mereka yang non pendeta melakukan tugas penggembalaan? Ya, apakah tugas penggembalaan hanya untuk pendeta saja? Dan kalau tidak, bagaimana seharusnya mereka melakukannya? Kita kembalikan dulu yang pertama ke pemateri kita, Pendeta Muda Jimmy Barat. Baik, jadi dari pembahasan kita tadi ada beberapa gembala ya yang Tuhan pilih atau juga yang dituliskan di dalam Alkitab, yang juga tugasnya adalah untuk memelihara, memberikan makan, menjaga. Ya. Secara khusus tadi itu adalah disampaikan kepada Petrus, menggembalakanlah domba-domba. Tapi di kitab Petrus sendiri disebut para penatua. Nah, di kitab Yohanes dia mengklaim bahwa dirinya adalah penatua yang juga sebagai gembala juga. Nah, jadi di dalam gereja atau dalam pelayanan, ya sekarang ini tugas-tugas pemimpin gereja itu yang sudah diatur organisasi adalah pendeta, ya, yang ditempatkan di beberapa daerah, conference, dan juga gereja-gereja. Lalu kemudian ketika ada pendeta, maka bukan hanya pendeta itu saja yang menjadi gembala atau yang bisa mengembalakan domba-domba. Ya, dia juga harus bekerja sama dengan semua pemimpin-pemimpin gereja itu. Ya, sebagaimana tadi dikatakan penatua-penatua, gembalakanlah domba-domba bukan dengan paksa. Ya, jadi ada kerjasama dari pendeta yang ditempatkan di satu
wilayah atau tempat untuk kemudian bisa mengembalakan kawanan domba Allah dengan semua pimpinan-pimpinan gereja, orang-orang rohani, sehingga ini bisa menjadi suatu pelayanan yang bersinergi dengan baik. Bukan hanya kepada pendeta saja diembankan tugas memelihara, menjaga, memberikan makan, tapi untuk para pemimpin-pemimpin di gereja juga ya, seperti orang-orang yang ada di majelis. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih Pendeta Muda Jimmy, bahwa ada satu penekanan yang cukup jelas di mana gembala yang dimaksud di dalam konteks pembahasan kita pada malam ini bukan hanya secara eksklusif diberikan kepada pendeta saja dalam bahasa modern sekarang, dan itu diberikan juga kepada mereka yang memimpin ataupun yang memanajemen sebuah gereja. Jadi saya pikir kita bisa langsung aplikasikan kata gembala ini kepada orang-orang yang secara khusus ditugaskan di dalam pekerjaan-pekerjaan gereja walaupun mereka bukan pendeta. Mungkin ada tambahan lain. Saya berikan waktu kepada Pendeta Matias Tanii. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya pikir sudah dijabarkan oleh pemateri, oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat mengenai pertanyaan ini. Dan perlu kita ketahui bahwa sesuai dengan pembahasan kita malam ini, seperti tadi disinggung dalam pemateri, bahwa yang dimaksud penggembalaan ini bukan hanya pendeta ya, tetapi semua yang terlibat di dalam pengikut Yesus ya, bahkan sudah dimuridkan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang harus menggembalakan kawanan domba Tuhan. Jadi secara konteks seperti malam ini pembahasan kita, maka ini terkait juga kepada penatua-penatua jemaat ya, yang terlibat di dalam gereja ya, di dalam organisasi gereja. Kita semua adalah gembala ya, kita semua adalah gembala, dan kita harus menjalankan penggembalaan ini dengan baik. Ya, jadi jangan diembankan bahwa karena identik dengan penggembalaan maka itu hanya pendeta ya. Tidak juga ya, karena di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu juga dia bukan hanya fokus kepada murid-murid, tapi itu kepada semua orang yang telah menerima Yesus, maka mandat agung itu menjadi tugas kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii. Tentunya penekanan yang sama diberikan juga oleh Pendeta Matias, di mana itu bukan secara eksklusif menjadi bagian seorang pendeta saja. Tapi tentunya kita berharap penekanan ini bisa lebih dilengkapi dengan jawaban dari pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi. Dalam pelayanan itu, saudara-saudara, ada dua. Gembala secara administrasi dan gembala secara pelayanan. Para pendeta-pendeta yang ditugaskan di jemaat-jemaat, itulah namanya gembala secara administrasi. Karena saudara itu ada pertanggungjawabannya kepada daerah atau conference. Sementara pelayan-pelayan di jemaat itulah gembala secara rohani. Artinya dia tidak membuat sebuah tanggung jawab administrasi kepada daerah atau conference. Tetapi dia memberikan administrasi kepada Tuhan sebagai tanggung jawab pelayan. Nah, pendeta dua, administrasi dan rohani. Ya. Kenapa saya katakan administrasi? Ya karena ada laporan jam kerja, tanggung jawab. Pendeta itu harusnya minimal 8 jam kerja sehari. Itulah sebagai timbal balik berkat yang diterima setiap bulan. 8 jam satu hari.
Jadi kalau ada pendeta yang dihitung-hitung kerjanya cuma 3 jam satu hari, itu berarti dia makan gaji buta. Nah, setelah dia kerja 8 jam sehari, tiba-tiba jam 12 malam ada yang sakit. Dia harus pergi. Nah, disitulah dia menggunakan tanggung jawab gembala secara apa? Rohani. Karena secara jam kerja dia sudah selesai 8 jam. Ini kalau benar 8 jam ya, ini bicara kadang-kadang nggak ada 8 jam, cuma sejam. Tapi pas melawat jam 12 malam dihitung jadi 8 jam. Nah ini jadi kita harus memahami ini. Kebetulan ini kan diskusinya di antara pendeta ya. Jadi nggak ada yang sakit hati ya kalau kita ngomongin. Dan yang ngomongin kan gurunya. Kan, jadi nggak boleh sakit hati. Jadi harus 8 jam satu hari. Ya terserah saudara mau jawab mulai jam 7 pagi sampai jam berapa ya. Mungkin jam 7 sampai jam 10 3 jam. Jam 2 sampai jam 4 2 jam, sudah 5 jam. Nanti jam 7 sampai jam 10 lagi malam 8 jam. Ya bisa diatur begitu jam kerja. Tapi saudara punya pertanggungjawaban administrasi karena saudara dapat berkat tiap bulan 8 jam satu hari. Itu kan jam kerja normal. Di luar itu, maka Anda menggunakan gembala secara apa? Rohani. Karena pertanggungjawab administrasinya sudah langsung sama Tuhan. Sama seperti seorang anggota yang dia ikut menggembalakan jemaat, tapi dia tidak memberikan administrasi kepada daerah atau conference. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pikir melalui pertanyaan ini kita sudah bisa lebih mengerti konteks gembala itu, siapa mereka, dan tentunya walaupun selama ini dalam pikiran kita pendeta itu identik dengan gembala dan hanya dia gembala jemaat, tetapi bisa membuka pikiran kita bahwa bukan hanya pendeta, walaupun ada tugas yang lebih dan mencakup keseluruhan dari penggembalaan itu sendiri. Pada saat ini, dengan mengertinya kita siapa itu gembala, maka pertanyaan yang saya mau sampaikan tadi akan lebih membuat kita nyambung atau terhubung dengan pertanyaan ini. Karena ini bukan hanya pendeta, berarti ada pada saat pengucapan kata kita di pertanyaan ini relevan untuk kita semua yang mendengar, baik sahabat-sahabat konsep. Pertanyaannya di sini, mungkinkah kita sebagai manusia mempraktekkan kasih agape dalam kehidupan penggembalaan kita? Dan lanjutan pertanyaan di bawahnya, apakah menjadi salah kalau tidak agape? Ya kalau hanya filio saja, apa itu penggembalaannya itu kasihnya jadi salah? Ya, jadi ini yang jadi pertanyaan yang menarik pada malam ini. Mungkinkah bisa jadi agape secara manusia? Dan kalau enggak agape apakah jadi salah? Kami berikan kepada pendeta Jimmy Barat. Baik, terima kasih. Ya, memang dalam pembahasan ini ada dua kasih ya, satu agape, satu lagi filio. Dan dua-dua itu bagus ya, karena dua-duanya digunakan. Walaupun Petrus tidak bisa agape, ya filio pun tetap Tuhan katakan gembalakanlah domba-domba. Ya. Nah, apakah hanya sampai filio saja? Ya bisa juga kita agape. Kalau kita seperti tadi ya, yang sudah diterangkan bahwa kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya, memberikan nyawanya dalam pelayanan itu, mengorbankan dirinya. Itulah kasih agape itu, dibanding dengan filio yang hanya persaudaraan, persahabatan, ya. Nah, asal jangan sampai ke kasih eros yang secara dunia hanya secara jasmani, ya, hanya secara fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau filio dan agape, ya tidak apa-apa. Nah, kalaupun dia belum bisa sampai memberikan nyawa, ya, tapi melayani dengan filio, Tuhan pun tetap juga gunakan ya. Mana tahu satu saat bisa naik level lagi ke agape, dia memberikan hidupnya bagi Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta Jimmy Huta Barat, jawaban yang jelas bahwa mungkin dan sebaiknya ya kita menggembalakan dengan kasih agape, kasih yang mau mengorbankan diri ya dalam segala aspek, bukan serta-merta
langsung nyawa dikorbankan, tetapi entah itu waktu, tenaga, dan lain sebagainya yang juga mungkin sudah disinggung sebelumnya. Saya pikir sebelum kita mendengar jawaban dari pembimbing kami, Sir Milton Pardosi, saya mau tambahkan pertanyaannya karena ada satu pertanyaan yang spesifik yang memang masih berhubungan dengan penggembalaan, tetapi ini lebih relevan dengan situasi di jemaat. Ya, pertanyaan ini ditanyakan oleh Ibu ataupun saya panggil Tante Betty Tauran dari Mojokerto, di mana saya kenal baik Tante ini juga sangat aktif di dalam pelayanan penggembalaan karena beliau juga cukup aktif sebagai ketua jemaat di Jemaat Mojokerto. Pertanyaannya begini, konsep penggembalaan di organisasi kita berbeda dengan denominasi lain. Gembala itu biasanya lama kalau di gereja-gereja lain ya. Kalau di Mojokerto contohnya 2-3 tahun pendeta sudah mutasi, padahal gembala dan domba itu punya hubungan emosional, dan akhirnya menurut Tante Betty sebagai pemimpin di jemaat itu, jemaat ini menghabiskan waktu mereka untuk beradaptasi selalu dengan gembala baru, ya. Apakah tidak lebih baik kalau sudah cocok dibiarkan agak lama sedikit? Ya, ini jadi spesifik di sini ada pesannya, Sir. Semoga Sir Pardosi bisa berikan masukan. Ya, masukan untuk pembahasan konsep aja dulu ya. Kalau yang lain-lainnya kita lihat nanti. Silakan, Sir. Baik, terima kasih ya. Memang ini menarik ini ya. Pas lagi penggembalaan lagi cakep-cakepnya nih ya. Kalau niru bahasa dari Betawi ini, lagi cakep-cakepnya nih, tiba-tiba dipindahin ya. Tapi pas lagi nggak cakep, jemaatnya minta dipindahin, nggak dipindahin. Tahankanlah di situ. jadi ini agak susah saudara-saudara memahami ini ya. Kenapa? Karena gereja Advent itu kan gereja yang global ya, bukan seperti denominasi lain yang sifatnya itu lokal gitu. Bahkan denominasi lain itu ada pendeta yang membangun gerejanya sendiri sehingga dia bisa di situ sampai pensiun atau sampai bahkan meninggal dunia, lalu digantikan sama anaknya ya, jadi akhirnya itu gereja keluarga ya, di kota-kota besar banyak di situ ya. Nah gereja Advent tidak begitu. Nah ini jadi agak rumit ini ya, pas lagi cakep-cakepnya penggembalaan tuh connect luar biasa ya, kemesraan itu, wah dipindahin. Pas lagi nggak cakep minta dipindahin, nggak dipindah-pindahin. Akhirnya gerejanya ribut terus tiap hari sama pendeta. Nah, sebenarnya apa yang perlu disikapi? Yang disikapi itu sebenarnya kita ini kan manusia ya. Pengennya kalau lagi pendetanya cakep-cakep gitu hubungan dengan anggotanya, ya 5-6 tahun lah. Pas yang kelima nggak cakep, langsung minta dipindahin juga. Ya, jadi akhirnya kematangan rohani kita itulah yang lebih penting daripada sekedar berfokus kepada hubungan penggembalaan. Ya. Karena boleh saja gembala yang kita idolakan itu besok-besok bikin masalah sama kitanya. Ya, karena kan gembala itu kan manusia juga itu. Ya, orang berdosa juga itu. Ya. Tapi kalau kita punya kematangan rohani, ya, maka kalaupun pendeta itu lagi bagus pelayanannya dengan kita, tiba-tiba dia pindahkan, kita justru menyikapinya begini. Pendeta itu dipindahkan dalam keadaan bagus, sehingga saya ingat hanya yang bagusnya aja. Tapi coba pendeta itu kalau dipindahkan dalam keadaan yang tidak bagus, ya, terus nggak dipindahkan, tetap aja di gereja kita, padahal sudah nggak bagus ini. Akhirnya nggak ke gereja lah, apalah, inilah, itulah, rohani jadi turun. Ya. Minimal memang pendeta itu bagusnya 3-4 tahun, bagusnya ya. Kadang-kadang 3 bulan sudah diangkat. Karena apa? Daripada hancur gereja 3 bulan diangkat. Ya. Tapi minimal itu ya 3-4 tahun. Tapi saya kira pemimpin itu mempunyai sikap, kalau dia bagus di gereja ini, siapa tahu dia bisa juga menolong gereja lain yang mungkin sedang ada masalah sehingga menjadi bagus juga ya, siapa tahu begitu. Jadi kematangan rohani itu sebagai anggota lebih diutamakan menyikapi persoalan perpindahan daripada sekedar kita berfokus kepada sedang cakep penggembalaan yang dilakukan oleh pendeta kita. Terima kasih.
Amin. Terima kasih. Jadi saya pikir ini adalah satu jawaban dari pertanyaan di mana kita bisa menghadapi fenomena-fenomena yang mungkin sudah terjadi dan mungkin akan terjadi di masing-masing jemaat kita. Karena saya pikir pertanyaan ini bisa dibayangkan oleh sahabat-sahabat konsep yang mendengar, di mana kita sangat menyayangkan satu peristiwa di mana pendeta yang kita senangi harus berpindah tempat dan lain sebagainya. Ya, kedewasaan rohani itu adalah satu penekanan penting di mana ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi seperti kata pendeta Pardusi tadi, pada saat kita sudah dewasa secara rohani, mungkin kita bisa melihat hal-hal yang lebih baik dari keadaan yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini kiranya menjadi satu hal yang membuat kita tetap bersemangat di dalam pelayanan. Baiklah, pada saat ini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tetapi memang waktu kita cukup terbatas, tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang pertanyaan ini menurut kita cukup penting, kami konsep tetap membuka waktu kepada semua sahabat-sahabat konsep di luar jam diskusi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin melalui tim konsep yang bisa kita kenal, ataupun melalui Facebook, YouTube, dan juga media sosial Instagram dan lainnya. Di sini ada pertanyaan dari sahabat konsep, Saudara Ida Gunawan. Selamat malam Pendeta Jimmy Huta Barat, secara khusus karena sebagai pemateri. Salam hangat dari Cirebon. Salam hangat Pak Ida dari Cirebon. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus selalu 3 kali memanggil murid-muridnya? Dalam Alkitab pun selalu 3 kali memanggil umatnya. Ya, contoh yang diambil di sini pada saat Tuhan memanggil Samuel, ya, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Ya, Trinitas itu ada 3. Kenapa ditemukan berkali-kali angka 3? Apakah ini kebetulan? Apakah ini ada sesuatu? Mungkin ini karena tidak secara khusus membahas tentang penggembalaan dalam bahasan yang sudah disampaikan pemateri tadi. Mungkin kita langsung ke Pendeta Milton saja untuk menghemat waktu kita. Silakan, Sir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya mau katakan yaitu kebetulan saja bunyinya 3-3 begitu ya. Karena nanti kalau ada yang 4 atau 5 nanti kita bilang ini sepertinya nggak pas ini karena yang ini 5, yang ini 3 ya. Memang kalau mau dicocok-cocokkan ya bisa aja. Yesus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan, tapi tidak 3 kali 24 jam. Ya, hanya 3-nya saja, ada hari, ada 3 siangnya, ada 3 malamnya, tapi tidak 3 kali 24 jam. Ya. Jadi angka 3 itu bagi saya ya kebetulan saja bisa ada padanannya 3-3-3, tetapi tidak membawa sebuah makna teologis tertentu. Kenapa 3 kali tanya kepada Petrus? Karena 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya, sehingga perlu konfirmasi. Nah, kalau mau dikaitkan kepada Amos ada, ya. Di Amos itu kan 3 bahkan 4 perbuatan jahat, betul nggak ya? 3 bahkan 4 perbuatan jahat. Ya. Jadi setelah 3 ada 4, artinya apa? 4 itu memuncak, 3-nya itu sudah parah, 4-nya memuncak. Makanya Amos selalu pakai ekspresi 3 bahkan 4, 3 bahkan 4. Nah, kalau saudara cek di Alkitab, tentang 4 ini nggak ketemu, mau dicocokkan kemana ini? 3 atau 4, 3 atau 4. Ya. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi yang bagi saya ya tidak ada kaitan teologisnya. Angka 3 ini sebenarnya maknanya apa sih? Gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Milton Pardosi yang sudah menjawab secara langsung mengenai pertanyaan yang menghubungkan 3 angka, 3 kejadian, dan lain sebagainya yang terdapat dalam Alkitab. Ya, sampai saat ini kita bisa melihatnya ini hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang kebetulan berunsur angka 3, tetapi tidak ada makna yang khusus dan spesifik mengenai hal ini. Baiklah,
di akhir diskusi ini ada satu pertanyaan lagi yang memang sangat berhubungan dengan pembahasan kita pada malam ini, yang berbicara tentang gembala yang palsu. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana sikap Tuhan terhadap gembala palsu ini, dan bagaimana sikap kita menyikapi akan gembala palsu ini. Ya, jadi ini mungkin yang bisa menjadi pertanyaan yang boleh dijawab oleh Pendeta Jimmy Huta Barat, yang juga nanti menambahkan closing statement dari pembahasan kita pada malam ini. Persilakan. Baik. Ada gembala sungguhan tadi ya, ada kita buat tabel dengan gembala palsu. Nah, bagaimana sikap Tuhan dengan gembala palsu yang akan diberhentikan jadi gembala ya. Tadi ada ayatnya dalam Yeskel pasal 34, tanggung jawab gembala itu tidak lagi diberikan kepadanya. Karena bagaimana mungkin dia terus akan digunakan jadi gembala ya, dia saja tidak mempedulikan dombanya, tidak memberikan makan, bahkan banyak yang mati, ya, banyak yang menderita, maka Tuhan akan mencabutnya. Jadi Tuhan tidak senang, bahkan Tuhan akan juga menghukum gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kalau kita melihat gembala-gembala seperti itu, ya, maksudnya di dalam penggembalaan pendeta ini ya, maksudnya ya, ya memang bisa saja ada model-model seperti itu juga ya, karena ini adalah gambaran ya di dalam Alkitab, tapi ada juga gembala-gembala yang juga tidak membuktikan dirinya sebagai gembala yang sungguhan. Nah, sikap kita untuk menyikapi itu adalah dengan cara memberikan kembali kepada dia bahwa ini loh sebenarnya tugas gembala ya. Tadi yang lain kan bukan hanya pendeta saja ya, ada tugas gembala secara rohani, yaitu pimpinan-pimpinan gereja, panatua, para majelis, itu kan juga gembala secara rohani, pendeta secara administrasi. Diingatkan lagi pendetanya. Pendeta mungkin begini loh caranya, mari kita lakukan bersama-sama dengan baik sehingga bisa kembali bersinergi ya. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin langsung ditambahkan oleh Sir Milton Pardosi. Baik, sini saya kasih teori penggembalaannya. Penggembalaan itu menyangkut dua, proses dan hasil. Seringkali pendeta itu tergoda fokusnya kepada hasil. Padahal proses menentukan hasil. Tetapi dia potong, dia hanya fokus kepada hasil. Yang penting ada baptisan. Entah dari mana dapat baptisan ini, pokoknya ada baptisan. Itulah namanya pendeta fokus pada hasil, tidak dalam sebuah proses. Gembala KW, gembala upahan, itu fokus pada hasil. Entah bagaimana proses dia mendapatkan hasil itu, dia nggak peduli. Yang penting ada hasil. Dan kecenderungan pemimpin melihat hasil, nggak lihat proses. Berapa baptisanmu? 50 gitu. Dari mana kau dapat? Nggak penting itu, yang penting 50 kita baptis. Nah, pemimpin pun tercenderung melihat kepada hasilnya, bukan proses. Tidak ditanya bagaimana kau dapat 50 ini. Itu nggak ditanya. Yang ditanya adalah ada 50? Ini kan gitu ya. Ada 50, bukan bagaimana kau dapat 50. Nah, hasil kerja gembala upahan itu tidak bisa diandalkan. Karena kerjaannya tidak sistematis. Hasil ada, hasil bisa, tapi hasil tanpa sebuah proses. Jadi ini seperti gembala domba ya. Nggak dikasih makan, nggak digembalakan, tiba-tiba diperah susunya.
Apa enggak nangis itu domba itu? Makan kagak, susu diperas terus. Ya kan? Nah, supaya susunya banyak karena perasan dikit, ditambahilah susu kaleng. Akhirnya menyatulah susu domba asli dengan susu kaleng. Ya penting kan hasilnya ada. Dapat 5 liter susu. Dari mana itu susu? Pokoknya 5 liter susu. Itulah gembala kawin. Jadi kita perlu pahami ya, saudara-saudara, ya, ini menjadi masalah kita sekarang. Ya, ini sebagai closing statement saya, mudah-mudahan sesama gembala kita boleh mendengar. Ya, jangan diingkari proses itu. Lebih bagus hasilnya mungkin tidak sehebat pendeta yang lain, tapi prosesnya benar. Dan semua yang prosesnya benar, hasilnya lebih abadi. Lebih abadi dia. Artinya apa? Pekerjaannya itu mendatangkan berkat, ya, yang dibaptis itu bertahan, ya, dan lain sebagainya. Daripada sekedar mengejar hasil, proses tidak menjadi penting, dan akhirnya yang dibaptis itu tidak lama di gereja, setelah itu hilang dan sebagainya. Jadi hasil itu harus, tapi proses mencapai hasil itu lebih penting untuk dijalankan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan tadi di akhir, khususnya menyinggung tentang gembala yang baik dan gembala upahan dari pemateri kita, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, dan ditutup oleh pembimbing konsep Sir Pendeta Milton Pardosi, yang menjadi satu berkat bagi kita untuk menutup diskusi Alkitab kita pada malam ini, di mana kita bisa mengingat yang pertama, pelayanan penggembalaan itu harus didasari kasih agape dengan bantuan sorga tentunya, dan yang kedua kita harus selalu hati-hati untuk melihat apakah kita ini gembala yang sejati, yang sesuai dengan tugas dan arahan Tuhan, ataupun hanya gembala upahan yang memang sudah terlanjur punya domba dan selalu bekerja tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam ini kita akan akhiri pembahasan diskusi Alkitab kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Baik, kita sama-sama berdoa. Terdengar suara saya ya? Oke, baik. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana kami boleh mengembalakan akan umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan pelajaran ini boleh bermanfaat bagi kami, menambah semangat kami untuk melayani Tuhan. Terlebih juga Tuhan memberkati Pendeta Jimmy Huta Barat yang sudah membagikan akan materi. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat menjadi bahagiannya. Dan begitu juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi, Tuhan juga akan tambahkan hikmat akan menjadi bahagiannya, sehingga Tuhan di hari-hari berikutnya, di dalam pelayanan-pelayanan pelajaran Alkitab, kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami akan serahkan hidup kami pada sisa hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu. Dengan berakhirnya pembahasan kita di buku Injil Yohanes, tidak membuat pembahasan Alkitab kita berakhir, karena pada minggu depan pada saat kita memasuki bulan yang ke-7, maka kita akan masuk ke dalam buku Roma. Dan di dalam sepanjang bulan yang ke-7 ini kita akan membahas pekabaran-pekabaran yang menarik yang boleh kita terima di dalam buku Roma, dan tentunya pada tanggal 5 Juli nanti di jam yang sama di Senin malam kita akan mendiskusikan proses keselamatan di dalam buku Roma yang akan dipresentasikan oleh Pendeta Muda Alexander.
kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat konsep yang kami kasihi dalam Yesus Kristus atas waktu yang sudah kita berikan untuk boleh mengikuti seluruh diskusi Alkitab pada malam ini. Kami juga tidak lupa mengingatkan agar kita tetap boleh mengikuti bagian-bagian ini, baik dari diskusi-diskusi yang sudah lalu yang bisa kita lihat dari Facebook maupun dari YouTube, dan juga nanti kita boleh tetap mengikuti diskusi-diskusi ini secara live. Tentunya jika kita ingin selalu mendapatkan informasi yang up to date, kita boleh memfollow akun Instagram dari Konsep dan juga berteman dengan akun Facebook, dan tentunya mensubscribe dari channel YouTube Konsep. Sehingga bukan hanya diskusi Alkitab, kita juga boleh mengikuti diskusi sekolah sahabat. Kami sampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan tentunya kita boleh tetap berada dalam kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati.